Shalom, mari kita akan masuki ibadah kita pada hari ini. Kita akan memulai dengan mengambil waktu saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian hormat bagi Bapa Sorga. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, kiranya jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan menaikkan pujian di muka Tuhan Yesus. Betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku. Ku bukan kerinduanku di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayang-Nya. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayang-Nya. Hatiku pasrah berserah di dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada manusia yang suci sempurna, kita semua orang berdosa. Oleh sebab itu sebelum jauh melangkah di dalam memuji menyembah Tuhan kita pada hari ini, mari kita
datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu. Dan dengan segala kerendahan hati kita, mari kita mengakui akan dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan kita yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Engkau mati bahkan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dosa-dosa kami. Pada saat ini kami datang di hadapan-Mu, menundukkan kepala kami untuk memohon belas kasihan daripada-Mu atas setiap dosa, kebobrokan, kenajisan, kebejatan, ketidaksetiaan, pemberontakan kami di hadapan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai melakukannya. Kami mengistirahat dari apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dosa yang kami buat, sengaja maupun tidak sengaja, terhadap orang tua kami, suami, istri, anak-anak, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sepelayanan sekerja, kami mohon ampuni kami, kasihani kami ya Bapa. Karena hanya daripada-Mu lah pengampunan itu kami bisa memperolehnya. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik, Engkau melihat setiap hati anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Bahwa kami datang dengan sungguh-sungguh memohon anugerah-Mu, belas kasihan-Mu bagi kami. Supaya kami diampuni dari setiap dosa-dosa yang kami buat yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kami bisa menipu semua orang. Menutupi rapat-rapat kejahatan, kebobrokan kami. Tetapi di hadapan Tuhan yang maha kuasa, maha hadir, maha tahu, kami tidak bisa berbohong, tidak bisa menipu-Mu ya Tuhan. Olehnya itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Kami boleh berdosa dengan sejuta cara, namun hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dosa, yaitu dengan datang dan mengaku secara jujur dan tulus dari hati kami bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan pengampunan daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan terus memuji Tuhan sebab Dia Tuhan yang hidup. Yesus Kristus namanya. Because He lives, I can face tomorrow. He gave
because He lives, because He lives, I can face tomorrow, because He lives, all fear is gone, because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives, and life is worth the living just because He lives, and life is worth the living just because He lives. Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 119 ayat 105 sampai dengan 112. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya, untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas, ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Demikian Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Bobby Putrawan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan pujian. Aku percaya, tiada yang seperti Engkau Tuhan begitu mengasihiku. Sebab tiada yang seperti Engkau Tuhan begitu mengasihiku. Engkau yang sanggup menjawab seru Tuhan. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal 9 ayat 14 sampai dengan 29. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu, supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh ada seperti saat ini. Walaupun banyak kekurangan yang telah kami lakukan, tetapi Tuhan tetap memperkenankan kami untuk datang kepadamu. Kiranya Engkau berkenan atas pujian penyembahan kami, apa yang keluar dari bibir kami, itu juga keluar dari hati dan pikiran kami. Kami ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jika Engkau mendapati ada yang salah, kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami. Dan pada saat ini, kami akan men-sharingkan apa yang tertulis di dalam firman-Mu. Biarlah Tuhan menuntun kami, Roh Tuhan membimbing kami, untuk kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Raja kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membahas di dalam Markus pasal 9 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-29. Ayat ini diberikan perikop Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Adalah hal yang menarik Bapak Ibu ketika kita membaca di dalam teks ini. Di ayat 14 dikatakan ada suatu rombongan di situ. Rombongannya siapa? Yaitu rombongan Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes bersama dengan murid yang lain. Ketika banyak orang melihat bahwa ada Yesus dan rombongannya melewati mereka, maka orang-orang ini tercengang dan bergegas menyambut Yesus. Dan hal yang menarik yang dikatakan di ayat 16, Yesus mengatakan demikian. Apa yang kamu persoalkan? Apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dapat dikatakan bahwa ketika Yesus datang, banyak orang datang kepada Yesus, banyak orang menyambut Yesus dengan bersukacita. Ya, dialah Yesus juru selamat kami. Dialah Yesus pertolongan kami. Dialah Yesus yang menyelamatkan kami. Banyak orang yang datang kepada Yesus, menyambut Yesus, dan bersukacita atas kedatangan Yesus. Dan kita tahu bahwa perikop ini dikatakan, ada seorang dari orang yang menyambut Yesus mengatakan, aku menyambut engkau, tapi dengan suatu permasalahan kehidupan. Demikian juga ketika kita datang kepada Yesus, kita bisa menyembah Yesus, kita memuji Tuhan Yesus. Tetapi kita datang, bukan memang datang untuk menyembah, bukan datang untuk memuji Tuhan. Kita datang dengan segala persoalan yang sedang kita alami. Apakah itu salah? Tidak salah, Bapak Ibu. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Benar. Tuhan akan membuka tangannya, Tuhan membuka hatinya kepada setiap orang yang datang kepadanya. Pada perikop ini, kita juga membaca bahwa Tuhan juga membuka tangannya untuk menyambut orang-orang yang datang kepada Dia. Beliau juga menyambut orang-orang yang menyambut dirinya. Tetapi hal yang juga menarik kita perhatikan bahwa ada suatu perkataan yang Yesus katakan, "Hai, kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Siapa yang dimaksud dengan kata, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya"? Kalau saya melihat perkataan Yesus ini ditujukan kepada murid-murid Yesus, yang di mana ayat 19 dikatakan murid-muridnya sempat datang, juga mengusir roh itu. Tetapi apa yang terjadi? Itu tidak berdampak kepada anak yang kerasukan roh tersebut.
Maka hal ini dikatakan oleh Yesus, hei kamu angkatan yang tidak percaya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa banyak orang Kristen yang menjadi pengikut Yesus, banyak pelayan-pelayan Tuhan, sebagai pengikut Yesus, sebagai murid Yesus. Tetapi walaupun mereka percaya kepada Yesus, Tuhan mengatakan di sini, hei kamu angkatan yang tidak percaya. Kita boleh menjadi pengikut Yesus, kita boleh menjadi murid Yesus. Kita boleh mengatakan, aku percaya kepada Yesus, aku percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan, hei kamu angkatan yang tidak percaya. Kita tidak percaya walaupun sudah menjadi orang Kristen. Kita masih tidak percaya menjadi pengikut Yesus, mempercayai Yesus dalam kehidupan kita. Yesus menegur murid-muridnya. Dan pada saat ini juga kita merenungkan bahwa Yesus juga menegur kita sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Yesus. Tuhan menegur kita, mengingatkan kita, hei kamu angkatan yang tidak percaya. Ini menjadi suatu hal yang paradoks di dalam hidup kita. Kita percaya, tetapi di situ juga kita tidak percaya. Kita percaya Yesus, tetapi di situ juga kita tidak percaya Yesus. Dan disinilah juga Yesus berkata kepada orang yang anaknya kerasukan roh jahat ini. Dikatakan demikian. Jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Maka ayah ini, bapak ini mengatakan, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Si bapak ini percaya, tetapi di dalam kepercayaannya itu, dia membutuhkan suatu pertolongan kepada Tuhan untuk menunjukkan bahwa dirinya yang tidak percaya. Dia terbuka kepada Tuhan. Dia terbuka kepada Yesus. Aku ini percaya, tetapi tolonglah aku yang tidak percaya. Maksudnya bagaimana ini? Kamu percaya atau tidak percaya? Perkataan ini seperti suatu perkataan yang ambigu. Dia menunjukkan bahwa dirinya percaya, tetapi dia juga mengatakan aku tidak percaya. Di sini firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa hai kita umat Kristen, hai kita umat Tuhan, hai kita pengikut Yesus. Kita sering mengaku bahwa kita percaya, tetapi di situ juga kita ada dalam diri kita bahwa kita tidak percaya kepada Yesus. Kita tidak percaya kepada Tuhan. Seberapa besar kehidupan kita yang kita jalani saat ini, kita mempercayai Tuhan,
Tidak hanya di mulut, Bapak Ibu, tetapi dalam setiap kehidupan kita, setiap langkah-langkah kehidupan kita, setiap tindakan yang kita lakukan. Seberapa besar dan seberapa jauh, seberapa dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan kepercayaan itu menantang kita seperti murid-murid Tuhan yang dikatakan, hei kamu angkatan yang tidak percaya. Dan itu menantang kita juga. Bagaimana murid-muridnya juga berusaha untuk mengusir roh yang menguasai anak itu. Dengan kuasa Tuhan, seberapa besar kita mempercayainya. Seberapa besar Tuhan menyertai kita. Dan itu juga menantang kita, seberapa besar kuasa Tuhan ada dalam diri kita. Seberapa besar kita berjalan dengan kuasa Tuhan. Seberapa besar kita mempercayai dan meyakini, melakukan untuk menyatakan bahwa Yesus hidup di dalam diri kita. Kita boleh Kristen. Orang tua kita boleh Kristen, kita mengikuti agama orang tua kita. Kita percaya bahwa kita telah bertobat, kita percaya bahwa kita sudah diampuni, dan kita percaya Tuhan melindungi kita. Kita bersama Tuhan. Tapi pertanyaannya, seberapa besar kita mempercayai itu semua dengan tindakan kehidupan kita, keyakinan kita dalam menjalankannya. Jangan kita menjadi seperti murid-murid Tuhan Yesus yang dikatakan olehnya, hai engkau angkatan yang tidak percaya. Harusnya kita belajar seperti ayah atau bapak dari anak yang kerasukan roh jahat ini. Yang dimana dia mengakui, aku percaya Tuhan, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Di dalam kepercayaannya, dia terbuka dengan jujur, dia dengan tulus mengatakan bahwa dirinya pun ada ketidakpercayaan itu. Kita percaya kuasa Tuhan ada di dalam diri kita, tetapi kita tidak pernah merasakan, kita tidak pernah juga menggunakan kuasa Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan itu dinyatakan menjadi kesaksian, tidak hanya di dalam diri kita, tetapi orang-orang yang di sekeliling kita, orang-orang yang melihat kehidupan kita. Tuhan menantang kita. Hei kamu, engkau, kita, orang-orang, angkatan yang tidak percaya. Dan Tuhan melakukan, menolong ayah yang anaknya kerasukan roh jahat ini. Dan dia berkata, hei kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini, dan jangan memasukinya lagi. Tuhan berkata dengan otoritas, dengan kuasanya, untuk menyuruh kuasa kegelapan, roh jahat yang menguasai anak itu, dan mengatakan, jangan kembali lagi. Ini adalah suatu kepercayaan yang ingin Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya, yang Tuhan ingin tunjukkan kepada banyak orang
yang melihat pada saat itu. Dan Tuhan juga pada saat ini ingin mengajarkan kepada kita bagaimana kita mempercayai Tuhan. Bagaimana Tuhan telah memberikan kuasa-Nya ke dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mempercayai Tuhan dapat melampaui segala akal pikiran kita. Tuhan telah menunjukkan itu. Tuhan telah menunjukkan itu. Walaupun orang berkata, ia sudah mati. Hal yang mustahil, yang tidak mungkin bagi kita. Dikatakan, tetapi itu mungkin bagi orang yang percaya kepadanya. Hal itu mungkin bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Walaupun orang tadi sudah dikatakan, ia sudah mati. Tetapi Tuhan memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Dan inilah yang ditanyakan oleh murid-murid Tuhan. Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Pertanyaan ini juga yang bisa dilontarkan kepada kita untuk mengatakan, mengapa hal itu tidak dapat kita lakukan? Mengapa kita tidak dapat mengusir roh jahat? Mengapa kita tidak dapat menang terhadap kuasa kegelapan yang menguasai orang lain, bahkan menguasai diri kita? Tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita terlalu euforia, kita terlalu bergembira, dan kita lupa seberapa besar kepercayaan itu ada dalam hidup kita, dalam setiap langkah hidup kita yang kita lalui sekarang ini. Seberapa besar kita melihat, seberapa besar kita menyaksikan, seberapa besar kita telah melakukan kepercayaan itu. Kuasa Tuhan itu ada dalam hidup kita ketika segala persoalan, permasalahan ada di kehidupan kita. Kita sering kalah terhadap persoalan hidup. Kita sering kalah dengan segala cobaan yang ada karena kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita mudah menyerah, kita sering meragukan. Kita hidup seperti orang-orang dunia pada umumnya. Kita hanya mementingkan makanan, minum. Kita hanya percaya. Beribadah hanya datang untuk beribadah saja. Semuanya serba formalitas. Tetapi genap dalam kehidupan kita. Apakah kita pernah mempertanyakan kepada diri kita, apakah aku sudah sungguh-sungguh percaya? Aku merasakan, menyaksikan, dan juga ikut terlibat di dalam karya Tuhan. Di dalam hidupku bagi orang lain. Tuhan mengutus murid-muridnya untuk bisa memberkati orang lain, untuk menyatakan kuasa Tuhan, untuk menyatakan keberadaan Tuhan kepada orang lain. Tapi murid-muridnya tidak memiliki kepercayaan itu. Itulah yang dikatakan oleh bapak, ayah dari anak
yang dikuasai roh jahat itu. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dan katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya, tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kita terlalu arogan, kita terlalu sombong, sehingga kita mengatakan, aku percaya penuh. Padahal dalam kehidupan kita, kita hanya hidup seperti orang-orang dunia. Berjalan seperti formalitas, makan, minum, bekerja, mencari uang, punya keluarga. Dan tidak pernah merasakan kuasa Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan ingin bekerja di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan ingin menolong kehidupan kita. Bagaimana Tuhan ingin memakai kita untuk menolong orang lain. Kita lupa itu semua. Kita hanya berpusat kepada diri kita. Berpusat pada diri kita. Yang penting aku sudah aman. Aku berjalan seperti yang aku inginkan. Tapi tidak pernah mendengarkan suara Tuhan. Apa yang ingin Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita, bagi diri kita, dan bagi orang-orang lain. Kepercayaan itu, kuasa Tuhan itu hanya ada di bibir kita, tetapi tidak pernah kita rasakan, tidak pernah kita nyatakan, dan kita tidak pernah wujud nyatakan dalam kehidupan kita dan kepada orang lain. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, untuk hal ini Tuhan menantang kita untuk berdoa. Dan saya mau mengatakan, ini butuh yang namanya membayar harga. Harga, Pak, Ibu, Saudara sekalian. Sebelumnya saya sempat menyampaikan bahwa kita perlu membayar harga untuk mengikut Tuhan. Seberapa besar harga yang perlu kita bayarkan? Seluruh hidup kita. Seluruh hidup kita, Bapak Ibu, itulah harga yang dibayar oleh penebusan Kristus dalam hidup kita. Seluruh hidup kita, tidak ada yang tersisa. Itulah harga yang perlu kita bayar. Itulah harga yang perlu kita bayar. Maka kepercayaan itu akan terus menantang kita. Kepercayaan kepada Tuhan. Membayar segala kehidupan kita untuk percaya kepadanya. Dan ingat sekali lagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Untuk itu diberikan kepada orang lain. Supaya Tuhan bisa menolong orang lain. Kuasa Tuhan diberikan kepada kita. Apakah itu sudah diwujud nyatakan, sudah kita nyatakan dalam kehidupan kita? Biarlah kita bertanya dalam kehidupan kita. Baik di dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam pertemanan sosial kita. Apakah kuasa Tuhan itu ada dalam kehidupan kita? Atau kita hanya seperti orang-orang yang ada di dunia ini, berjalan secara formalitas. Aku hidup, aku bisa makan, aku bisa minum, aku bisa bekerja, hanya itu saja. Aku bisa memperoleh uang, hidupku nyaman, apakah hanya seperti itu saja? Tuhan mengajarkan kita pada saat ini. Kuasa itu harus ada di dalam kita ketika kita menjadi pengikutnya. Dan kuasa itu harus
dinyatakan kepada orang lain untuk Tuhan mampu menolong orang lain melalui hidup kita. Periksalah hidup kita dan tanyalah hidup kita. Kita orang yang percaya, tapi saya berharap kita juga terbuka kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dengan kita terbuka, maka Tuhan akan menolong kita untuk percaya dan melengkapi kehidupan kita dalam melayani Tuhan dan sesama kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Biarlah firman-Mu menolong dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami tetap terus percaya kepada Tuhan. Biarlah kami tetap percaya terus kepada firman-Mu. Biarlah kami juga merasakan kuasa Tuhan yang telah Tuhan curahkan kepada murid-murid-Mu. Dan itu juga tercurah di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menyatakan kuasa Tuhan kepada orang lain. Dan itu menjadi perwujudan untuk Tuhan menolong orang lain bagi Engkau. Tolonglah kami yang percaya ini, yang di dalam kehidupan kami masih terdapat hal-hal yang tidak percaya kepada Tuhan. Kami sering mengabaikan Engkau. Kami sering tidak merasakan kuasa Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk memenuhi kami dengan kuasa Roh-Mu. Ajarlah kami Tuhan, ajarlah kami, dan janganlah tinggalkan kami yang lemah ini. Kiranya Tuhan tetap berkenan untuk memegang tangan kami. Tuhan tetap terus menopang kehidupan kami, karena Engkaulah sumber pertolongan kami, karena Engkaulah sumber kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong setiap kehidupan kami yang sedang mengalami permasalahan, cobaan, dan tantangan kehidupan ini. Tuhan, tolonglah kami yang lemah ini. Biarlah kami tetap berserah kepada Tuhan, mempercayai penuh atas seluruh penyertaan Tuhan, atas seluruh pengaturan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau, inilah doa dan permohonan kami. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan menaikkan setiap permohonan kita kepada Tuhan. Dan doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu akan diundang bangkit berdiri untuk kita mengucapkannya secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kembali kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan pimpinan tuntunan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh beribadah bersama hari ini di sini. Dan kiranya segala pujian yang telah kami naikkan kepadamu pun berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang sudah dikabarkan, diberitakan, disampaikan oleh anakmu Pastor Bobby Putrawan pada hari ini. Biar dalam kehidupan anakmu pribadi, Tuhan sendiri akan memberkatinya. Dan biarlah pesan firman Tuhan yang telah disampaikan hari ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing, dan kami dimampukan oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk melakukannya dengan tepat, dengan benar di dalam setiap kehidupan kami, supaya kami tetap memiliki iman yang kokoh, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengandalkan Tuhan di
di dalam perjalanan hidup kami. Pergumulan apapun juga, kami tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kami karena tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa hari ini ya Tuhan, kiranya Engkau menolong seluruh umat-Mu yang boleh beribadah hari ini, baik di rumah maupun di gereja. Tuhan Engkau berkati. Karena Engkau Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang omnipresent, omniscience. Engkau maha kuasa, maha hadir di tengah-tengah kami. Tidak ada ruang dan dimensi yang tidak Engkau hadiri, tidak Engkau ada di dalamnya. Oleh itu kami berdoa ya Tuhan, Engkau berkati kami umat-Mu semuanya. Di berbagai tempat wilayah saat ini, seluruh Indonesia. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Engkau sanggup menjangkau setiap kami yang berseru memohon kepadamu hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa kiranya Engkau menolong seluruh pergumulan umat-Mu di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini. Tuhan beri mereka harapan yang baru, harapan yang pasti melalui kebangkitan-Mu. Sehingga mereka percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka di dalam setiap pergumulan mereka hari demi hari. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa bagi mereka yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan tolong mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dengan cara dan kuasa-Mu. Karena Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Berdoa juga bagi mereka yang putus harapan. Tuhan berikan mereka harapan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini. Engkau bangkit dari kematian dan Engkau berikan mereka harapan, janji yang pasti untuk anak-anak-Mu. Terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah juang hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa saat ini bagi mereka yang kehilangan pekerjaan oleh karena situasi saat ini. Tuhan, hibur mereka, kuatkan mereka, jangan tinggalkan mereka, dan biarlah Tuhan sendiri buka jalan bagi mereka, agar mereka boleh memperoleh pekerjaan sesuai dengan talenta, karunia, keahlian yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah bekerja, Tuhan juga berkati pekerjaan mereka, agar mereka bekerja dengan etos kerja yang tinggi untuk memuliakan nama Tuhan, penuh integritas di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk setiap rumah tangga keluarga Kristen di gereja ini. Tuhan berkati mereka. Berikan suasana harmonis dalam rumah tangga mereka. Biarlah melalui kuasa kebangkitan-Mu Engkau berkati mereka. Supaya mereka terus percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka di dalam setiap kebutuhan, keperluan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk seluruh anak-anak Tuhan, para pelayan Tuhan, pastor yang melayani di berbagai gereja lokal ini juga. Tuhan berkati mereka. Pakai mereka semuanya hanya sebatas alat-Mu saja di dalam menyampaikan kebenaran firman. Sehingga tidak merampas, mencuri kemuliaan Tuhan di saat firman Tuhan disampaikan, dikabarkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk perkembangan gereja-Mu ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, Tuhan berkati. Sehingga gereja ini terus bertumbuh, berkembang. Menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa kami ini. Dan boleh memuliakan nama Tuhan. Kami hanya sebatas alat-Mu saja Tuhan. Di dalam melakukan semua yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena tanpa Engkau, kami hanya debu yang tidak ada artinya ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini untuk Yayasan Moria yang terus mensupport pelayanan ini. Tuhan berkati. Yang di dalam kehidupan pribadi anak-anak-Mu, pembina, ketua, pengurus, kami serahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Berkati mereka, nyatakan kuasa kasih-Mu, otoritas, wibawa Tuhan ada pada mereka. Sehingga mereka terus hidup menjadi berkat bagi lingkungan di mana anak-anak berada, terutama di dalam pelayanan gereja, sekolah, sosial, kesehatan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, Tuhan berkati yayasan ini. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami berdoa khusus untuk kami semua, pelayan Tuhan, yang terlibat di dalam gereja ini. Tuhan berkati kami semuanya. Beri kami satu hati, motivasi yang benar untuk melayani Tuhan. Bukan untuk mencari reputasi pribadi di dalam pelayanan ini. Melainkan hanya nama Tuhan yang kami sanjung, kami agungkan, kami muliakan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa, menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pulihkan bangsa kami. Di dalam menghadapi berbagai tantangan di dalam dunia ini ya Tuhan. Baik itu krisis ekonomi, kesehatan, dan sebagainya. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pakai pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah untuk dapat memikirkan yang terbaik
bagi masyarakat Indonesia, sehingga boleh keluar dari berbagai persoalan tantangan di bangsa ini oleh karena intervensi Tuhan di dalamnya. Kami percaya mata Tuhan mengawasi bangsa kami dan pasti memulihkan bangsa kami dengan caramu sendiri. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami Bapa, kiranya apa yang telah kami minta daripadamu hari ini, jangan jadi menurut kehendak kami, melainkan kehendak dan rencana-Mu lah yang akan terjadi. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah terlambat dan juga tidak pernah terlalu cepat untuk menjawab setiap seru doa kami pada saat ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan doa ini seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Kita akan membacakannya bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Kita akan mulai. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, bermaaf Roh Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan penatalayaan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini, supaya kita terus percaya kepada Tuhan di dalam segala pergumulan kita, di dalam situasi hidup kita saat ini. Karena Dia Tuhan yang penuh dengan kuasa, Dia sanggup untuk menolong Bapak Ibu dan juga saya. Olehnya itu persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di sorga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya mempersilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali dan mengambil waktu saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percaya